Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita kitab Syu'abul Iman. Saudara-saudara yang saya hormati, amal itu biar diterima oleh Allah itu ada dua syarat minimal. Pertama, niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, caranya harus sesuai yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ibadah tidak sesuai petunjuk Rasul fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dan kita pelajari cabang keimanan yang ke-45 itu mengikhlaskan segala amal. Mengikhlaskan amal itu adalah perintah, ya, bukan sekedar anjuran yang sifatnya sunnah, tapi perintah. Perintah itu berarti wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi ikhlas itu murni, memurnikan. Tidak ada campuran sama sekali. Maksudnya kalau ibadah itu ditujukan kepada Allah, ya sudah Allah saja, tidak ditujukan kepada lain atau tidak kecampuran yang lain. Misalnya saya tak puasa dengan tujuan mengharap pahala, tapi juga biar badannya kurus. Nah itu sudah double. Nah, ada dua tujuan. Kalau mengikhlaskan itu ya hanya kepada Allah saja. Entah nanti semakin kurus atau tambah gemuk, urusan. Yang penting niatnya karena Allah, murni. Sholat juga demikian, haji juga demikian, sedekah juga demikian. Jadi memurnikan itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya ikhlas, riya. Riya itu apa? Pamer, pengen dilihat. Nah, itu kalau riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah itu pengen didengar, kalau ujub itu bangga terhadap amalnya. Misalnya Mas Wahyu sehari ini sholat jamaah terus di masjid, kemudian baca Al-Quran 2 juz, sehari 2 juz misalnya, dan itu bisa rutin, kemudian sudah melampaui, ya, sudah tidak riak, dilampaui, tidak ingin didengar, tapi hatinya bangga. Ujub itu bangga terhadap diri sendiri, terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, ini juga penyakit hati, temennya riya, sum'ah tadi. Artinya kalau ada riya
pamer, ada sum'ah, pengen didengar, ada ujub, itu tadi penghalang ikhlas. Ikhlas itu melewati itu tadi. Berarti angel ya? Iya, memang angel. Tetapi karena ini perintah, walaupun susah ya tetap harus diikhtiarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man kana yuridu harsal akhirah nazidhu lahu fil kharsi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Nah, ditambah, carinya akhirat, dapat akhirat dan ditambah. Tambahan itu tambahan keuntungan di dunia. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka insya Allah keuntungan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Kalau orang Jawa bilang, siapa cari keuntungan dunia, cari keuntungan akhirat, dunia pasti dapat. Tapi mencari keuntungan dunia insya Allah dapat kalau dikehendaki oleh Allah. Jadi bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Tapi yang pasti akhirat tidak mungkin dapat. Lah orang ibadah itu ada kalanya juga ingin terlihat oleh orang lain, atau semacam dipuji oleh orang lain. Maka bisa jadi pujian itu didapatkan, didapat pujian oleh orang, ya Allah, Mas Wahyu itu ternyata toat banget, rajin banget. Pujian dari orang lain ya, tetapi jangan diharap mendapatkan bagian di akhirat. Kalau sudah dapat di dunia tidak dapat. Nah, beda ketika sejak awal ditujukan di akhirat, maka keuntungan dunia itu bisa jadi ngikut. Artinya Allah ridho, bisa jadi manusia pun juga kagum kepadanya. Allahu a'lam. Allah juga berfirman, man kana yuridul hayata dunya wazid anataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Allah itu tidak pelit hanya memberi keuntungan dunia saja, tidak, susah bagi Allah. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dengan kata lain, wa habita ma suna'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sia-sia saja apa yang dikerjakan di dunia. Jadi amalnya itu putus itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Sudah didapatkan di dunia. Sehingga bisa jadi kita ke negeri akhirat membawa pahala sholat kita, puasa kita, zakat haji kita, sedekah kita, tapi ternyata tidak ada catatannya. Karena sudah diberikan di dunia, dipuji orang, karena ya pengen dipuji itu tadi. Ada sebuah hadis cukup panjang terkait keikhlasan. Saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awalan nasa yughdha fihi yaumal qiyamati rajulus tasida. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya inna awalana sayuqdha fi yaumal qiyamah, pertama kali manusia yang diadili pada hari kiamat nanti adalah rajulus tashida, seorang yang syahid, mati syahid. Saat itu berperang, berjuang di jalan Allah. Pahalanya besar sekali, ke surga pahalanya. Meninggal pun tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, sudah insya Allah surga. Ya, itu orang mati syahid. Dan ini pertama kali ditanya oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat yang akan diberikannya. Tapi orang yang syahid tadi ditanya dulu, ma'amil tafiha, apa yang telah engkau lakukan? Qataltu fi sabilik, ya Allah, aku berjuang di jalanmu hatta tushhitu, sampai aku meninggal mati syahid. Qala kadzabta, engkau bohong, kata Allah. Inama aradu ayyuqal, sesungguhnya engkau melakukan itu supaya dikatakan fulanun jariun, supaya orang lain mengatakan kamu itu seorang pemberani. Jadi tujuannya sudah tidak membesarkan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, tapi supaya dikatakan jariun, seorang pemberani. Maka dia fa'mirabihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, dia itu diseret, mukanya itu di bawah, seret dengan mukanya di bawah sampai ke neraka. Itu akibat seseorang yang beramal karena ingin pujian orang lain. Wa rajulun ta'allamal ilma, kemudian yang kedua adalah seseorang yang belajar ilmu, kemudian juga belajar Al-Quran. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'amil tafiha, apa yang telah engkau lakukan? Qala ta'allamtul ilma wa qira'atul Quran, aku belajar ilmu, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, wa alamtuhu, dan mengajarkan fika, hanya untuk mengharap ridhamu ya Allah. Qala kadzabta, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau pun juga bohong. Innama aradu ayyuqal, karena sesungguhnya engkau menuntut ilmu, ngajar ngaji, belajar ngaji di majelis ilmu seperti ini. Engkau belajar Al-Quran, kemudian juga mentilawahkan, mengajarkannya supaya orang lain mengatakan fulanun alimun wa fulanun qoriun, supaya orang lain mengatakan engkau itu seorang alim, orang berilmu, alim ulama, dan seorang qori itu pembaca Al-Quran. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'mirabihi wasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, seretlah dia, muka di bawah, ya, seret mukanya di bawah. Nah, jadi kalau ketemu batu ya sakit. Ulqiya finnar, sampai menemui neraka. Jadi orang yang menuntut ilmu seperti jenengan, ya risiko tinggi loh. Wong ngajiku keumuman lebih berat daripada yang ngajar. Ya, keumuman lebih berat. Setan memang goda yang ngajar, tapi yang belajar pun juga digoda. Godaan orang belajar pertama kali apa? Setan itu gondelanan yang gini loh Mas, pemoto itu, sehingga rasanya pengen tidur. Padahal nek jam 8 itu kan jane wis wayahe ora ngantuk ya. Tapi kan setan nggak terima. Setan itu nggak terima kalau orang itu dapat ilmu Allah, itu nggak terima. Yang paling efektif ya matanya itu digoda,
Ya memang abot digoda. Dilelekne gitu ya tetap itu. Karena yang digoda di matanya. Nah, kalau sudah ngantuk, angel mendapatkan ilmu angel. Mendapatkan ilmu angel. Ya, kalau angel maka tujuan setan berhasil. Nah, aku menghalangi ini karena pertama dihalangi ojo mangkat, mesti begitu. Jangan berangkat, ini yang pertama kali. Dan kok nanti ini berhasil, ya kemudian ya itu tadi matanya. Kalau nggak ngantuk, ya nanti ada di goda berikutnya. Nah, maka orang yang menuntut ilmu itu godaannya besar, dan ketika besar paling tinggi godaannya adalah keikhlasan. Karena mendapat ilmu kan nggak pengen ngantuk, karena pengen mendapatkan setelah berilmu. Nah, ini godaan ya. Biar orang lain mengatakan alim itu seorang berilmu. Qori itu pembaca. Lah perempuan qori'ah itu qori'ah gitu ya. Jadi ujiannya berat sekali. Nah, kalau tergeser maka fa'mi robihi kata ulqiya finar, diseret muka di bawah sampai ketemu dengan neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, warajulun atahullah min anwa'il mal fa'tiyabihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Seseorang yang diberi macam-macam harta, macam-macam dunia, duitnya akeh, misalnya rumahnya megah, mobilnya mewah. Ada orang yang kaya raya itu dunianya berlebih-lebih. Kemudian dia ditanya, ma'amil tafiha, apa yang telah engkau lakukan? Qala ma taraktu min syai'in tuhibbu an anfiqa fihi illa anfaqtu fihi laka. Ya Allah, aku punya harta banyak, kemudian aku infakkan, aku sedekahkan untuk mengharap ridhamu ya Allah. Qala kazabta. Allah berfirman, engkau juga bohong. Innama arada ayyukal, karena sesungguhnya engkau melakukan hal tersebut fulanun jawadun, biar dikatakan oleh orang lain engkau adalah seorang dermawan. Seorang dermawan. Nah, jadi seorang dermawan itu bagus ya. Nah, bagus, tetapi namanya kebagusan, kebaikan itu akan diuji. Yang ujian itu bisa menjadi sia-sia ketika dermawannya itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka tugas seorang amil seperti panjenengan, kalau seorang itu sudah kontribusi, orang itu sudah mendapat atau mau bergabung untuk menjadi donatur, tujuan berikutnya adalah bagaimana dibantu keikhlasannya. Nah, maka tanggung jawab seorang amil hidarullah terutama harus mengantarkan si dermawan ini menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kalau kita memuji orang ya, memuji ya harus tepat. Harus tepat itu jangan sampai menghilangkan keikhlasannya. Buat sanjung terus biar senang dengan kita, biar ngalir terus dengan kita, tidak mendulikan ini kondisinya itu bagaimana ya. Dan didoakan itu penting. Apa mas doanya? Ajarakallah fi ma a'taita wa barakallahu fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap yang telah beliau infakkan kepada kami. Nah, pahala. Dan berikanlah berkah terhadap harta yang abqaita, ditinggalkan. Ditinggal itu maksudnya apa? Punya uang 10.000, 5.000
diinfakan, 5.000 kan sisanya ya. Yang 5.000 itu diberi pahala mengalir selamanya, yang 5.000 sisanya itu biar berkah. Namanya berkah. 5.000 itu bisa lebih banyak daripada 10.000, namanya berkah. Jadi sidik tetapi bisa berkembang. Wa ja'alahu laka tahuran, dan bisa mensucikan hartanya. Ini tidak boleh lupa loh. Nah, jadi orang baik itu maksiatnya bukan maksiat sebagaimana umumnya orang, maling, nyuri, ghibah dan lain sebagainya, bukan semacam itu, tetapi sudah masuk ke dalam hati berupa keikhlasan, riya dan lain sebagainya. Nah, maka daripada itu semoga kita tergolong orang yang bisa menjaga hati kita, beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi